الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu yang berkah ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita suatu anugerah yang paling besar di dalam kehidupan kita yang amat singkat ini, yaitu nikmatul imani wal Islam. Nikmat berislam, nikmat bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Allahu ghayatuna war rasulu qudwatuna wal Qur'anu manhajuna. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita bersama-sama haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita perhatikan dengan jeli, perhatikan dengan seksama, maka sesungguhnya yang kita cari di dunia ini adalah bagaimana meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meraih kebahagiaan. Karena apabila kita meniru kepada yang lainnya, belum tentu kita bisa mencapai dari apa yang kita inginkan. Maka beliaulah sebaik-baik teladan dan contoh dalam kebahagiaan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu yang hadir pada saat ini, marilah di setiap detik kita, di setiap kesempatan, marilah kita senantiasa saling berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu detik itu kalau bagi orang beriman adalah ladang pahala, tabungan untuk akhirat dan kesempatan untuk menjadi jauh lebih baik. Oleh itu sebabnya marilah di setiap apa yang kita bisa lakukan untuk akhirat kita lakukan. Apa yang bisa kita siapkan untuk setelah kematian kita lakukan dengan sebaik-baiknya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, pada dasarnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan singkat ini, izinkan khatib menyampaikan satu tema khutbah, yaitu 4 tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mulfih dengan sanad yang jayyid, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba 'abdan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, ibtala. Atau innallaha idza habba 'abdan. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, ibtalahum. Allah kemudian menguji mereka. Dalam lafaz lain mengatakan innallaha idza habba qauman ibtalahum. Barang siapa yang Allah cintai dari suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiyalahu falahu ridha. Barang siapa yang menerima dengan ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sakht. Barang siapa yang benci terhadap ujian dari Allah tersebut, maka dia akan pula mendapat kebencian-kebencian lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu singkat Rasulullah SAW sampaikan, tapi dalam maknanya dalam kehidupan kita, bahwa
dalam pikiran kita ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian sebagaimana ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. 5 hal ini Allah uji kepada kita, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, sakit, dan juga berbagai macam ujian lainnya. Dalam pandangan kita, boleh itu mungkin sesuatu yang membuat kita menderita, membuat kita sedih, tapi berbahagialah bahwa boleh jadi itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ingin angkat derajat kita di sisinya. Allah ingin ampunkan dosa-dosa kita yang telah lampau, dan Allah ingin tempatkan kita di surganya nantinya, di surga Allah yang mulia. Dan ini pun berbarengan dan beririsan dengan hadis atau ayat Al-Qur'an yang lainnya. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa dia mengatakan saya telah beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini seolah mengatakan kepada kita semua, menjelaskan dan menyadarkan kita bahwa keimanan beriringan dengan ujian. Maka logikanya tidak ada suatu peningkatan dalam keimanan kecuali ada ujian di situ. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan sampai ujian itu melebihi kapasitas kita, melebihi dari kemampuan kita, sehingga kita berdoa, Rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana. Itulah doa yang patut kita ucapkan agar jangan sampai ujian melebihi dari yang kemampuan yang kita miliki. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah membebani seorang hamba melainkan itu menurut kadar kemampuannya. Tanda cinta yang kedua disebutkan dalam hadis lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza habba 'abdan ista'malahu, yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jikalau mencintai seorang hamba maka Allah akan menggunakannya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan orang tersebut? Ayyaftah lahu amalan salihan qabla mautihi baina yadayhi mautihi fayarda wa man hawlahu, yang artinya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba maka Allah akan mempergunakannya. Sahabat pun bertanya-tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Allah mempergunakan seorang hambanya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah membukakan bagi dia amal kesolehan. Hadirin, berbahagialah kalau hati kita tergerak untuk beramal soleh, tergerak untuk sholat, tergerak untuk membaca Al-Quran, tergerak untuk dan mendatangi daripada tempat ini melaksanakan ibadah kepada Allah. Sungguh itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya nanti Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis itu, hatta yarda man haulahu, sampai orang-orang yang di sekelilingnya ridho terhadap orang tersebut. Kita menginginkan setelah wafatnya kita, orang-orang silih berganti mendoakan kita, silih berganti menyampaikan kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda yang ketiga, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, idza ahadallahu bihi khairan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan seorang hamba, ajjala lahul uqubah fid dunya, Allah dahulukan seluruh hukumannya di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan riwayat dengan sanad atau dengan derajat yang sangat sahih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kadang kita berpikir bahwa hukuman-hukuman yang di akhirat itu enteng-enteng saja, tapi pada dasarnya sungguh melebihi apa yang kita pikirkan. Ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarun 'ala qalbil bashar. Sehingga sayangnya Allah kepada kita, maka dia cicil, dia kemudian memberikan kepada kita hukuman di dunia ini, yang kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya hukuman itu menjadi penebus dosa-dosa kita, kafarat semua apa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lampau. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun cinta yang terakhir, innallaha idza habba 'abdan hamahu minad dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika cinta kepada seorang hamba, maka hamba tersebut
dilindungi oleh Allah dari segala fitnah-fitnah dunia. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Allah uji manusia dengan cinta terhadap harta, cinta terhadap warga, cinta terhadap istri, cinta terhadap harta benda yang dimiliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita tidak terjerumus dalam suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengkadar nikmat dunia yang ada pada diri kita. Jadi jangan bertanya bahwa ya Allah, kenapa saya tidak seperti si fulan yang kayanya melimpah, hartanya tidak bisa dihitung lagi, duitnya banyak, mobilnya apalagi. Tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika kita di dunia biasa-biasa saja, nanti di akhirat Allah mengganti semua daripada yang kita inginkan. Kalaupun kita menginginkan mobil, Allah berikan mobil yang paling indah, paling bagus di akhirat kelak. Ketika kita menginginkan rumah, Allah buatkan rumah yang paling indah, yang paling besar, melebihi rumah yang ada di dunia ini. Ketika kita menginginkan kenikmatan harta benda, tabungan yang banyak, Allah berikan tabungan yang berkali-kali lipat. Jadi jangan mengkhawatirkan dengan dunia kita. Seorang ulama mengatakan, ketika ada yang mendahulumimu, yang berlomba kepadamu dalam urusan dunia, maka lombailah atau dahului dia dengan urusan akhirat. Seolah-olah ulama itu mengatakan kepada kita bahwa persiapkan akhirat kita, karena pada sunnahnya, pada kaidahnya, alam kita ini yang setelahnya jauh lebih panjang daripada yang sebelumnya. Alam itu ada alam ruh, alam rahim, kemudian alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Dan setiap setelahnya pasti jauh lebih panjang, di mana alam rahim jauh lebih panjang daripada alam ruh, alam dunia jauh lebih panjang daripada alam rahim, dan alam kubur jauh lebih panjang dari alam dunia ini. Adapun alam akhirat melebihi alam dunia dan alam kubur. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan takwa, insyaallah semacam kartu etol yang kita punya atau e-money yang kita punya, dengan itu kita bisa bertransaksi di mana saja. Maka takwa itulah yang menjadi e-money kita di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menyelamatkan kita dari azabnya, dan kemudian menganugerah kita dan keluarga kita dengan nikmatnya yang sangat banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.